Shalom Bapak Saudara. Selamat sore. Seberapa banyak yang sore hari ini rindu diberkati Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Yes, percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan siap memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus, persiapkan sebat hati kita. Persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Yesus. Haleluya. Engkau baik, kami bersyukur. Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami datang menyembah-Mu Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang Tuhan. Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib perkasa
Punya
datang menyembah-Mu Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang siap memberkati setiap kami sore hari ini Yesus. Bapak, kami serahkan ibadah kami sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Lawati setiap kami Tuhan, lawati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang kami bawa ke tempat ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang siap memberkati kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan Allah kami yang baik. Haleluya. Haleluya. Dan setiap kita yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Tengok kanan kiri Bapak Saudara, kasih salam dengan lambaikan tangan kita sebagai tanda salam kita. Haleluya. Katakan Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang berada di tempat ini karena semua kebaikan Tuhan. Amin. Serapa banyak yang mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Lambaikan tangan Bapak Saudara. Oh haleluya. Haleluya. Yes, Dia Tuhan. Dia Tuhan yang sangat baik. Yesus. Bukti karyamu bagi kami sudah nyata Tuhan. Kami bersyukur memberi Allah seperti itu. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama Yesus. Bukti karyamu nyata. Yes. Dari hari ke hari. Yesus. Besar cinta-Mu nyata. Haleluya. Dari generasi ke generasi. Oh terima kasih Tuhan atas salibku. Oh haleluya. Kau akan terbang hidupku. Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dan amat baik. Oh Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh dahsyat. Amin. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh Kau baik Tuhan. Yesus, nyatakan bukti karyamu nyata Tuhan. Bukti karyamu nyata. Haleluya. Dari hari ke hari. Oh besar Yesus nyata. Amin. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakit kami Tuhan. Angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku. Katakan Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Yesus sungguh baik. Oh haleluya. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik. Dia sangat baik, sangat baik, teramat baik. Dia dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat
Saudara bahwa tempat ini, mari Bapak Saudara, kita mau andalkan Tuhan Allah kita satu-satunya. Dia yang akan melindungi kita, Dia akan proteksi setiap kita, Dia yang akan memberkati setiap kita. Haleluya Yesus.
Sungguh hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Biar saat ini kami mau buka hati kami. Kami mau lebih lagi mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar hidup kami boleh semakin Kau bentuk indah di hadapan-Mu. Roh Kudus saat ini Engkau yang beracara buat setiap kami. Selidiki hati kami. Cabut setiap apa yang gak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Tanah yang baik. Sehingga ketika benih firman-Mu ditabur. Hati kami boleh merespon dengan baik. Sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Kau disukakan Tuhan. Kami tahu Kau bertahta di atas pujian kami dan siap memberkati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabar? Bapak Ibu yang terkasih, bulan lalu kita berbicara bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berfungsi sebagai terang. Ya, firman Tuhan berkata, you are the light of the world. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini bisa berfungsi menjadi terang dunia? Ya, kita harus ditopang dengan satu karakter yang indah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu judul khotbah pada minggu ini adalah, silakan ditayangkan, hidup yang diperindah. Ya, hidup yang diperindah. Bapak Ibu yang terkasih, tujuan khotbah adalah kita mau menerima pembentukan Tuhan supaya kita mempunyai karakter yang indah untuk menunjang terang. Amin. Bapak Ibu, Matius 5 ayat 15 berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika seseorang menyalakan pelita dikatakan enggak ditaruh di bawah gantang. Ya, kalau ditaruh di bawah gantang, terangnya enggak bisa menerangi ruangan yang gelap. Kalau ditaruh di bawah gantang, lambat laun pelita itu akan mati. Oleh karena itu, ketika pelita dinyalakan harus ditaruh di atas kaki dian. Nah ini Bapak Ibu, kaki dian, ya kaki dian menunjang pelita, ya ini kaki dian, di atasnya ditaruh pelita-pelita. Ketika pelita ditaruh di atas kaki dian, maka dia akan menerangi seluruh ruangan bait suci. Amin Bapak Ibu. Kita akan baca di Keluaran 25, dibantu aja. Keluaran 25 ayat 31. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Keluaran 25 ayat 31. 3, 2, 1. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. Amin. Bapak Ibu, kandil ini, kandil yang dimana pelita itu ditaruh, itu enggak sembarangan, dikatakan haruslah engkau membuat kandil itu dari emas murni. Jadi kandil ini dibuat dari emas murni, baik batangnya, baik cabang-cabangnya maupun kelopak-kelopaknya. Tempat pelita itu ditaruh, semuanya harus dari emas murni. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya di Keluaran 25 dikatakan satu kaki dian seperti ini dibuat dari 1 talenta emas murni. Bapak Ibu yang terkasih, 1 talenta emas murni
ya tadi saya lihat di kamus dikatakan kurang lebih 32 kilo ya atau lebih ya. Bapak Ibu kalau emas murni, emas 99,9%, hari-hari ini harganya 900 ke atas ya. 900 sekian, 1 gram. 1 kilo 1000 gram ya kan. Kita bulatkan aja supaya gampang ngitungnya ya. 1 gram 1 juta gitu ya, kita bulatkan 1 juta. Bapak Ibu kalau 1 gram 1 juta, 32 kilo berapa Bapak Ibu? 32 kilo berarti 32.000 gram kali 1 juta. 32 miliar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan 1 kaki dian di mana pelita ditaruh begitu mahal. Karena harus dibuat dari emas murni. Demikian juga Bapak Ibu hidup kita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan berkata engkau harus berfungsi sebagai terang dunia. Artinya apa? Kita harus punya penopangnya ya kaki dian itu. Apa itu? Karakter yang indah. Karakter yang indah dari hidup kita inilah yang menopang terang kita bisa menerangi dunia yang gelap ini. Tanpa kaki dian, tanpa karakter yang indah dari hidup kita nggak bisa berfungsi dengan benar sebagai terang dunia. Amin Bapak Ibu. Jadi mahal juga untuk kita bisa punya karakter yang indah itu harganya mahal. Nah kita sanggup nggak bayar harga? Oleh karena itu Bapak Ibu, minggu ini kita mau belajar bagaimana kita mau bersedia dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita diperindah Tuhan. Caranya bagaimana? Tadi dikatakan haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Berarti hidup kita mesti mau dimurnikan. Amin Bapak Ibu. Hidup kita mesti mau dimurnikan. Maleakhi 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak atau emas. Dikatakan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas. Supaya apa? Supaya orang-orang Lewi itu ketika mempersembahkan korban mereka dalam keadaan yang benar. Dengan dalam mempersembahkan korban dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan mau semua kita itu dimurnikan. Seperti emas, yang Bapak Ibu lihat ini bongkahan emas. Bongkahan emas batu ya, bongkahan batu emas itu kalau dilihat kurang baik. Kenapa? Karena masih banyak kotoran-kotorannya. Masih terbanyak tercampur mungkin logam, mungkin pasir dan sebagainya. Nah, bongkahan emas supaya bisa jadi emas yang murni harus diproses ya. Next. Proses pemurnian emas. Bapak Ibu, proses pemurnian emas itu lewat api. Ya, emas ini dibuat mendidih gitu ya. Sangat panas. Kalau air mendidih cukup 100 derajat Celcius ya Bapak Ibu ya sudah mendidih. Tapi kalau emas enggak Bapak Ibu. 1000 derajat Celcius. Supaya apa? Mendidih. Ketika emas itu mencair Bapak Ibu. Kotoran-kotoran mungkin pasir, sanga-sanga itu mulai lepas dan timbul ke permukaan. Nah ketika timbul di permukaan maka orang yang memurnikan emas dia akan mengambil kotoran-kotoran itu. Akan diambil. Terus proses itu dilakukan
emas itu terus dimurnikan sampai apa? Sampai permukaan emas itu menjadi rata dan seperti cermin, sehingga orang yang memurnikan itu bisa melihat wajahnya di dalam emas yang sedang diolah itu. Bapak Ibu yang terkasih, ini berbicara apa? Berbicara ketika Tuhan itu memurnikan kita, itu seperti emas dikatakan. Dia mentahirkan, mensucikan hidup kita seperti orang menyucikan, memurnikan emas. Tuhan mau kotoran-kotoran dari hidup kita itu muncul. Ketika penderitaan terjadi, api berbicara apa? Penderitaan. Ketika penderitaan terjadi, kotoran-kotoran itu muncul Bapak Ibu. Mulai muncul ke permukaan. Nah itu yang Tuhan mau bersihkan dari hidup kita sampai apa? Sampai rupa Kristus itu muncul dari hidup kita. Jadi proses kita itu seumur hidup. Sampai apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kenapa sih kok kita dimurnikan? Sekali lagi banyak. Kecenderungan kita berbuat dosa kita tuh banyak yang harus dibersihkan. Ya, ada kesombongan, ada keserakahan. Next. Bapak Ibu lihat gambar ini ya, anjing kecil yang lucu. Nah, Bapak Ibu, ada seorang pengemis. Pengemis ini ketika dia pergi keluar dari gubuknya untuk mencari makan, ya Bapak Ibu. Dia menemukan seekor anjing kecil. Ketika dia menemukan seekor anjing kecil ini, dia ambil dan dia bawa pulang ke gubuknya. Kemudian dia pergi lagi untuk mencari makan. Bapak Ibu, ketika dia pergi untuk mencari makan, dia mendengar berita baik di televisi maupun dari tulisan-tulisan yang ditempel di berbagai tempat. Yang mencari anjing kecil yang dia temukan tadi. Ternyata anjing kecil itu milik seorang yang paling kaya di kota itu. Dan itu anjing kesayangannya. Makanya dia berani memberi pengumuman bahwa barang siapa menemukan anjing itu dan mengembalikan kepada pemiliknya, dia akan mendapat imbalan $2.000 Bapak Ibu. Wah, ketika ngelihat itu pengemis ini melonjak, wow. Dapat $2.000, wah lumayan $2.000 ini berapa Bapak Ibu? Kurang lebih kalau kursnya 15.000, 30 juta. Bapak Ibu, wah lumayan ini. Akhirnya apa? Dia pulang ke gubuknya. Dia ambil anjing itu, dia mau berikan kepada pemiliknya. Ketika dia mau berikan, dia mendengar lagi berita bahwa pemilik itu saking dia ingin anjingnya cepat ketemu, dia naikkan lagi imbalannya. Jadi $3.000. Wah, pengemis ini ketika dia lihat, $3.000. Wah, ini besok pasti naik lagi gitu kan. Besok pasti naik lagi, dia enggak jadi ngembaliin, dibawa pulang lagi tuh anjingnya. Habis dibawa pulang Bapak Ibu, dia tunggu dari hari ke hari bener naik terus. Sampai satu jumlah yang fantastis buat dia. Akhirnya dia apa? Wah ini saatnya. Aku akan kembalikan anjing itu. Bapak Ibu, dia pulang ke gubuknya. Dan ketika dia pulang ke gubuknya, dia temui anjingnya sudah mati. Mati kenapa? Nggak dikasih makan. Dia makannya aja susah. Mau pelihara anjing. Nah ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kecenderungan manusia itu serakah. Serakah. Kecenderungan itu ada tanpa kita sadari di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, Yeremia 23 ayat 29 berkata, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Bapak Ibu, firman Tuhan itu seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan itulah yang bisa memurnikan kita.
hidup kita, karakter kita semakin indah di hadapan Tuhan. Lewat setiap penderitaan yang Tuhan izinkan, ketika kita menerapkan firman Tuhan, kita semakin dibawa indah di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya bertobat, sebelum saya bertobat ya Bapak Ibu ya, saya ini orangnya sangat ambisius. Saya enggak mudah puas dengan satu pencapaian. Sekalipun mungkin saya ingin mencapai tingkat A gitu ya Bapak Ibu. Begitu tercapai, saya tetap ambisius untuk mencapai yang lebih lagi dan lebih lagi. Enggak pernah puas dengan apa yang saya dapat, enggak pernah puas dengan apa yang saya capai. Itu saya dulu. Makanya ketika saya bertobat, Tuhan itu mengizinkan proses pemurnian yang begitu menyakitkan. Kenapa? Biasanya saya tuh dalam hidup saya enggak pernah susah Bapak Ibu. Apa aja ada. Kemana-mana naik mobil. Mobil 1, 2, 3 itu ada. Tapi Tuhan izinkan. Justru di awal saya jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Enggak punya mobil sama sekali. Mobil semua dijual untuk bayar utang. Enggak punya mobil. Satu motor butut kredit lagi. Kalau kredit baru gitu masih mending ya. Butut kredit lagi Bapak Ibu. Tuhan izinkan proses pemurnian sedemikian. Sampai sungguh-sungguh saya tuh saya berubah Bapak Ibu. Saya berubah dan pada waktu itu saya bisa menikmati setiap proses itu. Saya nikmati. Saya nikmati sekalipun pada waktu itu saya enggak punya apa-apa. Bahkan untuk makan aja Bapak Ibu mesti berdoa Bapak Ibu. Untuk bayar SPP juga berdoa. Pada waktu itu Bapak Ibu, benar-benar Tuhan murnikan luar biasa. Tapi itulah, lewat itu semua, lewat penderitaan, justru saya semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Dan dulu juga Bapak Ibu, saya tuh orangnya dulu karena di dalam prestasi akademik saya juga lumayan. Jadi saya tuh ngerasa pinter Bapak Ibu. Saya merasa bahwa aku tuh bisa lah untuk menganalisa sesuatu gitu ya. Saya merasa pinter. Tapi ketika saya ada semakin di dalam Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya tuh ngerasa saya tuh makin bodoh Bapak Ibu. Makin bodoh, saya merasa aduh aku kok raiso opo-opo gitu loh. Rasanya untuk menyelidiki sesuatu itu begitu sulitnya gitu loh Bapak Ibu. Untuk menyelidiki Alkitab tuh rasanya ya ampun Tuhan beri aku hikmat-Mu tuh Tuhan aku kok jadi dedel gini saya gitu. Seringkali saya alami itu Bapak Ibu. Sampai dengan hari ini dan disitulah saya tahu bahwa sungguh tanpa Tuhan benar-benar I'm nothing. Saya tuh nol besar tanpa Tuhan. Benar-benar kalau enggak sama Tuhan enggak bisa lakukan apapun. Itu saya alami Bapak Ibu. Terus Tuhan murnikan. Sampai benar-benar saya tuh merasa bahwa tanpa Tuhan aku tuh enggak bisa apa-apa. Saya enggak bisa melakukan apa-apa. Nah Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan itu seperti api. Ibrani 4 ayat 12 berkata. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah ini Bapak Ibu. Firman Tuhan itu luar biasa kalau memurnikan kita. Dia itu seperti pedang bermata dua yang tajam, lebih tajam dari apapun. Bisa memisahkan roh dan jiwa. Sumsum dan sendi-sendi. Dan juga sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan tuh tahu apa yang ada di hati kita. Apa yang ada di pikiran kita. Makanya sering kali kita dimurnikan lewat api, lewat penderitaan. Supaya apa? Supaya kita itu mau mengubah pikiran kita. Pertimbangan kita. Enggak pakai pikiran kita sendiri tapi pakai pikiran
Tuhan. Sampai dalam segala sesuatu dalam hidup kita, ketika kita mengalami kesesakan, kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani berkata, kalau boleh Tuhan, biarlah cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Bisa enggak kita pakai kehendak Tuhan dalam setiap apa yang kita alami? Ini Bapak Ibu, inilah ketika kita mulai pakai kita semakin dimurnikan, semakin kita dipimpin dalam Tuhan. Nah, api pencobaan ini Bapak Ibu, ketika seseorang itu dimurnikan, makin api itu makin panas seperti emas itu ketika diproses pemurnian, makin dipanaskan. Bapak Ibu, kalau emas dipanaskan mungkin dia enggak jerit ya. Tapi kalau kita yang dipanaskan, wah wis waduh gitu ya Bapak Ibu. Aduh Tuhan, enggak kuat Tuhan, tolong Tuhan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau kita tetap bertahan ketika kita dimurnikan, maka satu persatu segi kehidupan kita itu mulai dibersihkan, dimurnikan, disucikan. Amin. Lewat apa? Lewat berbagai kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika kesulitan itu terjadi sampai kita tuh bisa berkata, enggak ada yang tak banggakan dari diriku. Benar-benar aku tuh ternyata enggak bisa apa-apa. Enggak ada yang tak banggakan. Hikmat duniawi ini enggak bisa diandalkan. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita mesti sadari kalau Tuhan, kalau misalnya kita lagi dalam kesesakan, terus kita jerit sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong, kita sudah berdoa, tapi enggak ada jawaban. Seakan-akan Tuhan membisu. Seakan-akan Tuhan diam dan enggak mau menolong. Bapak Ibu sadari. Ketika kita mengalami itu, Tuhan sedang memberi kesempatan untuk apa? Iman kita diperkuat. Iman kita semakin dimurnikan, semakin diperkuat. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, karakter yang indah itu mulai muncul dari hidup kita. Amin Bapak Ibu, karakter indah itu mulai muncul dari hidup kita. Kita akan melihat ternyata Tuhan itu selalu bekerja tepat pada waktunya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Nah ini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata apa? Bergembiralah. Sekalipun sekarang ini kamu sedang ada dalam berbagai-bagai pencobaan, bergembiralah. Karena maksud dari semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan ayat selanjutnya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah ini Bapak Ibu, kita itu dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, dimurnikan Tuhan. Supaya apa? Nanti pada saatnya kita justru memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat tokoh Ayub. Ayub ini kurang apa sih Bapak Ibu? Ayub dikatakan dia seorang yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan, juga menjauhi kejahatan. Kalau Ayub seperti itu, Bapak Ibu, pasti dia hubungannya dengan anak-anaknya, dengan istrinya pun baik. Dikatakan dia seorang ayah yang teladan yang juga sangat mengasihi anak-anaknya. Buktinya apa?
Buktinya ketika anak-anaknya berpesta pora gitu ya Bapak Ibu ya. Dia pagi-pagi dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Memohon pengampunan buat anak-anaknya. Dia seorang ayah yang baik, yang bertanggung jawab. Yang mengasihi anak-anaknya. Dia juga seorang suami yang baik. Dan pasti mengasihi istrinya. Karena dia takut Tuhan dikatakannya. Dia adalah seorang pria yang ideal. Sudah kaya secara jasmani, dia juga kaya secara rohani. Luar biasa Ayub. Tapi lihat Bapak Ibu, Tuhan itu melihat. Bisa melihat jauh ke dalam hati, pikiran dan pertimbangan manusia. Ya, Tuhan izinkan tetap Ayub mengalami penderitaan. Kenapa? Dimurnikan. Semakin dimurnikan. Ketika dia mengalami borok di penyakit kulit di seluruh tubuhnya. Dan ketika istrinya akhirnya gak kuat nih Bapak Ibu. Nah ini orang kalau lagi diuji dalam penderitaan dipanaskan seperti emas yang dipanaskan sangat panas. Kadang gak kuat sifat aslinya keluar. Nah ini yang dibilang sanganya muncul. Kotorannya muncul. Kelemahannya muncul. Istri Ayub juga muncul Bapak Ibu. Ketika dia berkata kepada suaminya, kutuki Allahmu dan matilah. Apa mana kalau engkau takut Tuhan, nyatanya Tuhan izinkan kamu ngalami seperti ini. Dalam sekejap anaknya mati semua. Harta bendanya ludes. Bahkan dia kena penyakit kulit yang mengerikan. Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan izinkan penderitaan untuk memunculkan kejelekan kita. Sehingga ketika nanti kita merespon dengan benar, kita semakin dimurnikan. Ayub semakin dimurnikan. Makanya Ayub 23 ayat 10 dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup kita Bapak Ibu. Tuhan tahu sekecil-kecilnya dari apa yang kita kerjakan. Apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, pertimbangan kita. Dia tahu dengan baik. Makanya dikatakan, kalau dia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Bapak Ibu kalau Tuhan izinkan masalah pencobaan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu mari punya respon yang benar. Mari punya respon yang benar. Tuhan sedang memurnikan kita. Enggak ada sesuatu dari hidup kita yang luput daripadanya. Kayak orang yang memurnikan emas Bapak Ibu. Dia akan terus pandangannya fokus ketika dia sedang memurnikan emas itu. Fokus. Untuk apa? Mengambil segala kelemahan, kotoran. Sehingga emas itu bisa semakin murni. Demikian juga hidup kita. Tuhan izinkan kita dalam masalah panas, diproses. Enggak nyaman. Tapi disitulah tangannya akan terus memurnikan kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama, mau dimurnikan. Selanjutnya. Masih di Keluaran 25 ayat 31 dikatakan. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Bapak Ibu ketika emas itu sudah dimurnikan. Untuk menjadi kaki dian dia harus ditempa. Ditempa, dibentuk seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah dimurnikan, ditempa itu juga sakit. Dia akan merasakan sakit, penderitaan. Jadi yang kedua, setelah dimurnikan kita harus mau dibentuk indah. Bapak Ibu seperti gambar ini ya Bapak Ibu ya. Ini gambar gerinda. Gerinda ini terbuat dari batu yang kasar. Ya, tapi dia bisa berfungsi untuk mengikis, untuk memperhalus permukaan,
untuk mempertajam satu benda. Itu fungsi gerinda. Dan ketika gerinda itu dijalankan, wah bunyinya memekakkan telinga. Saya kadang nggak tahan ketika orang sedang menggerinda. Bunyinya itu menyakitkan telinga, ya, bising sekali. Enggak hanya bising Bapak Ibu, terjadi percikan api, panas. Jadi ketika sedang digerinda itu membuat satu benda itu pasti enggak nyaman. Tapi lihat hasilnya luar biasa. Permukaan yang kasar bisa jadi halus. Satu bentuk yang enggak baik bisa dipotong menjadi bentuk yang baik. Satu misalnya pisau yang tumpul digerinda bisa menjadi tajam. Hasilnya luar biasa sekali prosesnya itu menyakitkan, memekakkan telinga. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga cara Tuhan membentuk kita. Tuhan membentuk kita seperti menggerinda Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat situasi. Lewat orang-orang sulit di sekitar kita yang sedang menggerinda kita. Mungkin lewat atasan kita yang menyebalkan gitu kan. Atasan kita yang menjengkelkan, membuat masalah gitu ya. Mungkin lewat rekan kerja yang gak menyenangkan. Bapak Ibu, ketika saya pelayanan bareng gitu ya sama teman-teman, banyak aja masalah. Masalahnya apa? Nanti kalau dari satu tim gitu ya, nanti kalau yang diutus saya terus, wah kamu ke sini, ke Kalimantan, ke Sulawesi, kemana-mana, ada yang iri. Dan kalau udah iri, dia ngomong yang gak enak. Dia memfitnah, padahal sama-sama pelayan Tuhan loh. Kok kamu terus loh yang diutus? Kok aku jarang sih? Nah nggak tahu, pertimbangannya apa juga nggak tahu gitu. Seringkali Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita, teman pelayanan kita, teman pekerjaan kita, itu menggerinda kita. Bahkan pernah satu kali ketika Tuhan izinkan masalah dalam hidup saya, sedang diizinkan digerinda, dibentuk Bapak Ibu. Justru tim saya ini malah jadi hakim-hakim yang menghakimi. Gak enak Bapak Ibu. Suaranya bising, panas situasinya, gak enak. Tapi satu hal saya sadari, Tuhan sedang membentuk saya indah. Bapak Ibu yang terkasih, kita mesti justru bersyukur dengan orang-orang sulit yang ada di sekitar kita. Tanpa mereka kita nggak akan menjadi bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Nggak akan. Justru lewat orang-orang sulit yang menggerinda kita. Kita belajar apa Bapak Ibu? Belajar sabar. Belajar mudah mengampuni. Belajar mengendalikan diri. Belajar rendah hati. Ngalah. Belajar ya sudahlah, difitnah ya wis ra apa-apa. Kebenaran itu akan muncul sendiri. Saya sering digituin Bapak Ibu. Tapi saya enggak banyak klarifikasi, kalau orang enggak nanya sama saya enggak akan kasih klarifikasi. Saya cuma percaya satu hal, bahwa kebenaran itu pasti akan muncul sendiri. Kebohongan itu akan hilang. Kenapa ini terjadi? Tuhan sedang menggerinda saya lewat orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu, mungkin kita sedang ada orang-orang yang menggerinda kita. Tapi juga bisa kita yang jadi gerinda buat orang lain. Bapak Ibu, kalau pasangan suami istri itu pasti berfungsi saling menajamkan. Jadi enggak heran kadang pasangan suami istri sering beda pendapat atau gerecekan gitu ya. Enggak heran karena saling menajamkan. Saling menggerinda, izinkan itu. Saya punya teman pendeta, dia berkata gini, aku tuh ya sama istriku enggak pernah berantem sama sekali. Sekalipun itu loh enggak pernah berantem. Wah saya malah bertanya-tanya loh Bapak Ibu, kok iso ya enggak pernah berantem.
Wah, ki istri ini mesti tertekan. Dan memang terlihat dari wajah istrinya tertekan gitu kan. Kenapa Lawong nggak pernah mengungkapkan perasaannya, mungkin takut sama suaminya gitu ya Bapak Ibu ya. Pasangan suami istri itu mesti saling mempertajam. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat satu klip. Tolong filmnya, tolong dimatikan ini lampunya. Klip ini tapi dalam bahasa Inggris. Saya cari subtitlenya bahasa Indonesia enggak ada. Rob Jones? Oh, great fight tonight. That second round knockout was unbelievable. Hey, can I take a picture? Of course. Yes. Thanks, champ. You're the man. Appreciate it. Welcome back, Mr. Jones. Congratulations on the huge win. Thank you, Will. Thank you. I forgot my gym bag upstairs. Do you mind grabbing it for me? Not at all. Thank you. May I help you? Please, can you spare some change? I'm really starving. Do I know you? I don't think so, man. I'm out here on the streets. I don't know any rich people. I know you. You look really, really familiar. Oh. A long time ago. We were just kids, and you would always beat me up. No! Give him back! What? Does Rob the Reject need his 4 eyes to see? No! Please! That's my last pair! What are you gonna do about it? That's what I thought. Maybe if you weren't such a weakling, this wouldn't happen. See you later, Rob the Reject. Mike Davis. Used to bully me in school. Rob? Rob the Reject? You're the famous boxer now. Look, man, I'm really sorry. That was a long time ago. I used to dream of the day I run into you and teach you a hard lesson. Wait, please don't. So sorry for everything. What are you doing? I'm not gonna hurt you. What? Money? All this for me? Yeah. For you, Mike. I can't believe it. But why are you helping me? After all I did to you? Well, you see, every time you beat me up, I would just sit and cry. I was so upset on how much you hurt me. But then, I decided to learn how to defend myself. So I started practicing boxing because I never wanted to be so powerless again. And as time went on, I started getting good at it. Really good. In fact, I became one of the best boxers in the world. So, you see, I hated you for a long time. And I was mad that you hurt me. But then I realized you actually helped me. Because of you, I learned how to fight. And I became the champ that I am today. Wow. I'm so sorry about everything, Rob. I'm not proud of who I was.
Here's my card. Call me anytime. And we'll figure out a way to get you on your feet. Oh my God, you would do that for me? Of course. Because in some weird way, you helped me become the man that I am today. God bless you, man. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Mike Davis selalu menganiaya Rob Jones. Ketika mereka masih sekolah, memperlakukan dengan kasar, memukul, jahat gitu ya. Sampai akhirnya si Rob Jones ini tadi dikatakan dia begitu benci sama Mike Davis. Tapi dalam kebenciannya itu dia bertekad bahwa dia harus latihan mukul ya, latihan tinju. Supaya dia tidak menjadi orang yang lemah. Ternyata lewat itu dia justru bisa berlatih dengan baik. Dan dia jadi petinju yang terbaik, salah satu petinju terbaik. Tapi setelah itu dia menyadari bahwa semua ini karena Mike Davis memperlakukan dia seperti itu. Kalau Mike Davis enggak membuli dia, enggak melakukan aniaya terhadap dia enggak akan seperti itu. Dia mulai sadari itu. Bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan untuk dia menjadi orang yang sukses dalam bertinju. Bapak Ibu yang terkasih. Dan ketika dia sadari itu dia berkata tadi sama Mike Davis. Bahwa kamu telepon aku setiap saat kamu membutuhkan aku. Aku akan memikirkan bagaimana caranya aku bisa menolong kamu. Kamu sudah nolong aku. Sehingga aku bisa jadi seperti sekarang ini. Wow, keren ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau kita bisa pakai semua hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa pakai itu. Bahwa Tuhan punya maksud ketika diizinkan. Tuhan sedang menempa kita. Membentuk kita indah. Sehingga nanti pada saatnya kemuliaan itu ada menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Roma 28 ayat 8 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat Bapak Ibu, dalam segala sesuatu dikatakan Allah turut bekerja. Dalam segala yang kita alami, ujian, pencobaan, masalah, dikatakan ketika Allah mengizinkan Dia turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa mereka mengasihi Dia dan terpanggil dalam rencananya. Amin Bapak Ibu. Seperti Rob John, dia bisa diubah sedemikian, dia terima kebaikan. Karena rencana Tuhan dia jadi petinju terbaik, salah satu petinju terbaik di dunia. Dia angkat kehidupan Rob John lewat apa? Lewat bullying, lewat aniaya yang dia rasakan ketika dia masih sekolah. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan apa? Berbahagialah kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Karena ketika itu diizinkan, Tuhan sedang membentuk kita indah. Kita akan muncul. Iman kita makin bangkit.
dibawa dari iman kepada iman lebih tinggi, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih tinggi. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang pemain musik dan tim pujian. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini. Saya sangat terkesan dengan syairnya Bapak Ibu. Yang berkata bahwa aku milik-Mu Tuhan. Aku berserah kepadamu. Seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu. Ini hatiku Tuhan hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Mari kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Berserah kepadamu, amin. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Katakan, ini hatiku hanya mari Bapak Ibu, kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati. Aku milik-Mu, benar Tuhan. Ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku, Kau genggam dalam tangan. Dalam tangan, katakan dengan sepenuh hati. Ini hatiku, yes, hanya untukmu. Ini jiwaku, hanya
kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke atas mezbah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memurnikan kami, menyucikan kami. Tuhan, mampukan setiap kami umat-Mu. Kami boleh memiliki respon yang benar ketika Engkau izinkan ujian, masalah, pencobaan yang seperti api yang panas. Ketika itu kami alami Tuhan. Biarlah kami boleh terus merespon dengan benar. Bahwa Engkau sedang memurnikan kami. Engkau sedang membentuk kami indah di hadapan-Mu. Rawasyakata karawasyakata. Itakarata karawasyakarawasarararara. Ampuni kami Tuhan. Bila selama ini bilang Kau izinkan masalah, pencobaan, ujian terjadi, kami justru bersungut-sungut, kami justru memberontak ketika Engkau bentuk. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami punya respon yang gak benar. Rawasyakata karawasyakata karawasyakarapapapapapa. Biarlah hari ini kami mau memberikan hidup kami. Kami tahu bahwa kami ini milik-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu seluruh hidup kami. Kami mau bawa kepadamu Tuhan. Ini hatiku, ini jiwaku. Halo Jesus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau katakan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Aku milik-Mu, benar Tuhan. Ku berserah kepada-Mu seluruh hidupku. Yes Lord. Kau genggam dalam tangan-Mu. Katakan Bapak Ibu. Ini hatiku. Yes Lord. Hanya untuk-Mu. Katakan. Ini jiwaku, yes Lord, hanya bagi-Mu, Engkau Allahku, yes Lord, Padang Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu. Ku bawa hidup hidup kami ke atas mezbah-Mu, yes Lord.
Ku kan mengikutimu Haleluya. 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 Biarlah dalam segala perkara Tuhan, apapun yang kami boleh hadapi Tuhan, walaupun mungkin hari-hari ataupun persoalan sedang kami alami Tuhan, kami rindu memiliki hati yang tetap menyembah Engkau Tuhan. Hati yang rindu untuk senantiasa memberi yang terbaik bagi Engkau. Walaupun kami harus melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun Tuhan. Walaupun kami harus melewati persoalan yang sulit Tuhan. Ajar kami punya hati yang melekat pada Engkau. Tetap menyembah Engkau. Tetap memuji Engkau Tuhan. Beri kekuatan buat kami Tuhan. Untuk melewati masa-masa sulit. Biar kami mau dimurnikan Tuhan. Sebagaimana masih dimurnikan Tuhan. Sehingga wajah Kristus terpancar lewat kehidupan kami. Biar wajah Kristus itu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau juga Tuhan dibentuk Tuhan. Bagi bencana yang dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Beri kekuatan, beri kemampuan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menghadapi setiap persoalan masalah. Kami gak menghindari, kami menghadapinya dan mengalami kemenangan. Kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih terus Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, Gembala. Terus pakai hidupnya Tuhan lebih. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Terima kasih Bapa. Untuk sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Hati yang benar-benar mencintai Engkau Tuhan. Kami memberi dengan hati yang rela Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.